Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan jawaban latihan soal-soal pada soal-soal berikut. Nomor 1, hitunglah integral-integral berikut dengan menggunakan definisi integral. Oke, jadi sebelum kita membahas soalnya, saya ulangi lagi definisi integral tentu, ya. Jadi oke, sebelum baik, integral dari A sampai B dari fx dx dapat dinyatakan menjadi limit jumlah Riemann, yaitu n menuju tak hingga dari sigma i-nya dari 1 sampai n fxi delta x. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mencari bentuk sigma dulu. Ya, jadi kita perlukan delta x, di mana delta x ini adalah b minus a per n. Kemudian kita juga perlu bentuk xi, ya. Jadi xi ini dapat dinyatakan a plus i kali delta x. Kemudian setelah kita mempunyai delta x, xi, kita bisa tentukan bentuk fxi bergantung pada bentuk fungsi soalnya. Oke, pada soal ini nomor 1A diketahui di sini A-nya adalah 0, B-nya adalah 1, kemudian fx-nya adalah x plus 1. Sehingga kita bisa tulis delta x-nya adalah, di sini A-nya bukan 0, betul ya, A-nya 0, B-nya 2 ya. Ini B-nya 2. B-nya 2. Jadi kita bisa dapatkan delta x-nya adalah 2 min 0 per n, yaitu 2 per n. Kemudian xi-nya adalah yaitu a plus i delta x, yaitu di sini 0 tambah i kali 2 per n, yaitu 2i per n. 2i per n. Sehingga bentuk fxi-nya adalah fxi di sini adalah xi plus 1 dari fx-nya, ya. Sehingga di sini fxi-nya adalah 2i per n plus 1. Ya, ini fxi. Sehingga sekarang kita tinggal tentukan sigmanya. Sigma i dari 1 sampai n fxi kali delta x adalah 2i per n plus 1 kali delta x-nya 2i per n. Ya, nggak ada i-nya ya. Kalau delta x-nya hanya 2 per n. Delta x-nya adalah 2 per n. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan, ini menjadi 4i per n kuadrat plus 2 per n. Sigmanya masih ada di sini. Oke, saya perbaiki lagi. Jadi sigmanya masih ada ya. Ini akan menjadi sigma 1 sampai n 2i per n plus 1 kali 2 per n.
Ini kita dapatkan di sini sigma sampai n 4 ya. 4i per n 4i n kuadrat plus 2 per n. Ya, ini bentuk sigmanya. Kemudian kita hitung. Jadi integral di sini, integral 0 sampai 2 x plus 1 dx dinyatakan menjadi berdasarkan definisi ini adalah limit n menuju hingga dari sigma ya. Sigma 1 sampai n 4i per n kuadrat plus 2 per n ya. Oke, kita sederhanakan sekarang dari sigmanya. Ini limit n menuju hingga berdasarkan sifat 0,1 sigma kita bisa tulis sigma i sama dengan 1 sampai n 4i per n kuadrat plus ya di sini karena di sini tidak ada sigma jadi kita bisa keluarkan tidak bergantung pada n ya maksudnya. Jadi kita anggap konstanta 1 di sini ya. Ini menjadi tinggal n saja di sini dan ini menjadi 4 per n yang juga keluar. 4 per n keluar dari notasi sigma 1 sampai n tinggal i saja di sini 4 per n kuadrat yang keluar. Ini 2 per n sigma 1 sampai n. Ini 1. Nah, ingat bentuk sigma. Ya, di sini ingat bentuk sigma dari ya, ingat di sini sigma dari i 1 sampai ni ya ini adalah barisan aritmatika yaitu n plus 1 per 2 ya. Sehingga kita bisa gunakan limit n menuju hingga 4 per n kuadrat ini dikali menjadi n plus 1 per 2 ya plus 2 per n kali n. Ini bisa kita coret duanya. Kemudian kita bisa hitung sekarang limit n menuju hingga dari 4 per n kuadrat kali n kuadrat plus n per 2 plus 2. Atau ini bisa kita tulis menjadi limit n menuju hingga 4 n kuadrat plus n per 2n kuadrat plus 2. Ya, karena n menuju hingga nanti kita dapatkan hasil akhir adalah koefisien pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya 2, pangkat tertinggi penyebutnya juga 2, jadi 4 per 2, limit dari konstanta adalah konstanta. Ini adalah 2 plus 2, yaitu 4. Ya, jadi integral dari 0 sampai 2, 0 sampai 2, x plus 1 dx sama dengan 4. Berdasarkan definisi integral tentu. Kita lanjutkan soal nomor 1b. Tentukan atau hitung integral menggunakan definisi integral dari 0 sampai 2 x kuadrat plus 1 dx. Nomor 2a, 2b, 1b ya. Nomor 1b. Hitung integral 0 sampai 2 x kuadrat plus 1 dx dengan menggunakan definisi integral. Nah, di sini diketahui
A sama dengan 0, B sama dengan 2, B sama dengan 2, kemudian fx adalah x kuadrat plus 1. Sehingga di sini kita dapat delta x-nya adalah 2 per n, dari 2 min 0 per n. Ya. Kemudian xi-nya adalah a plus delta x kali i, yaitu 0 plus i kali 2 per n, yaitu 2i per n. Ya. Kemudian fxi itu adalah xi kuadrat plus 1, yaitu 2i per n kuadrat plus 1, atau 4i kuadrat per n kuadrat plus 1. Oke, sekarang kita gunakan definisi integral. Ya, kita hitung dulu limit jumlah rimannya, sigma 1 sampai n, dari fxi delta x, ya, yaitu sigma i 1 sampai n 4i kuadrat per n kuadrat plus 1 dikali 2 per n. Ya, kita dapat di sini hasilnya adalah i-nya 1 sampai n. Ini ya kita dapat jadi 8i per n pangkat 3. 8i kuadrat per n pangkat 3 plus 2 per n. Atau dengan notasi sigma, ini sama saja dengan 8 per n pangkat 3 sigma i kuadrat plus 2 per n sigma dari 1. Ya. Oke, kita hitung. Ingat bahwa sigma ini adalah bisa kita jabarkan menjadi bentuk khusus, ya. Sigma i kuadrat itu adalah bentuk khusus, jumlah khusus yang bisa kita nyatakan sebagai, sini ingat, sigma i sama dengan 1 sampai n dari i kuadrat adalah n 2n plus 1 kali n plus 1 per 6, ya. Ya, sehingga jumlah riman kita menjadi jadi ini akan menjadi 8 per n pangkat 3 dikali n 2n plus 1 n plus 1 per 6, ya, plus 2 per n kali n, ya, karena kan di sini sigma 1 jadi 2 per n kali n. Per n kali n, ini cancel. Oke, sekarang kita hitung limitnya. Limit n menuju tak hingga dari sigma i 1 sampai n 4i kuadrat per n kuadrat plus 1 kali 2 per n adalah 8, atau jadi ini kan jadi berapa nih? 16n pangkat 3, ya. 16n pangkat 3 3n kuadrat 3n pangkat 2, ya. Ini kan jadi 2n plus n 3n kuadrat 24n kuadrat. Ini jadi 1n 8n, ya, per 6n pangkat 3 plus 2. Ya, ini limitnya masih ada di sini. Limit n menuju tak hingga. Ya, karena lagi-lagi n menuju tak hingga, kita hanya perlu pembagian dari koefisien pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut, yaitu 16 per 6 plus 2.
Disederhanakan, bagi 2, ini jadi 8 per 3 plus 2. Itu 8 tambah 6, ya, ini 6 per 3 kan 2. 8 tambah 6 adalah 14 per 3. Jadi kita dapat di sini integralnya adalah 14 per